Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Dwitama, NPM saya 19640038 dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Prodi Teknik Sipil. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar K3. Mari simak video pembahasan berikut ini. Menjelaskan tentang konsep dasar K3 yang didoseni oleh Bapak Adi Surya, STMT. Mari ke pembahasannya. Pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat di mana baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Syarat-syarat penerapan K3: 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, penerangan yang cukup dan sesuai, mencegah tekanan aliran listrik berbahaya, mengamankan dan melihat segala jenis bangunan, suhu dan kelembapan udara yang baik, penenangan yang cukup dan sesuai. Unsur-unsur dasar yang harus dipenuhi adalah tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan. Bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja dan kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi kecelakaan yang disebabkan oleh mesin, alat angkutan, peralatan kerja yang lain, bahan kimia, lingkungan kerja, dan penyebab lainnya. Dasar hukum. Dasar hukum K3 terdiri dari berbagai macam level peraturan seperti UUD 1945, Undang-Undang 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Sasaran K3 menjamin keselamatan pekerjaan dan orang lain, menjamin keamanan peralatan yang digunakan, menjamin proses produksi. Manfaat K3 untuk pekerja. Pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Pekerja memahami hak kewajiban khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek perlindungan dalam Hiperkas meliputi, bisa kalian lihat. Untuk mempersingkat waktunya, nah, kita sampai di kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerjaan, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itulah sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan konsep dasar dari K3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.